hamil paling perkasa sedunia sudah ketembak, dipukul, terbentur kaca mobil hingga pecah dan dipukul tiang baton. Ibu hamil ini pilih untuk hidup dan melahirkan anaknya daripada nyerah sama penculik pasukan khusus yang jago banget. Suaminya juga mati-matian belain istrinya yang sudah pecah air ketubannya. Film aja. Film Ad Vitam ini salah satu film action yang lumayan seru. Film Prancis dan dibintangi aktor yang terkenal di Prancis, membawa kita pada pengalaman nonton film seperti Taken Liam Neeson ya. Adegan dibuka Frank yang seorang pria pendiam sedang bertugas mengamati kerusakan gedung dan harus bergelantungan di gedung di malam hari. Dari sini saja kita bisa melihat ya, Frank yang sangat tenang bergelantungan sementara partnernya ketakutan. Pasti Frank bukan orang sembarangan ya, karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang memacu adrenalin seperti ini. Lalu muncullah judul film ini yang bikin kita bingung semua karena nggak ngerti artinya. Namun rupa-rupanya artinya dari Ad Vitam ini adalah bertahan hidup. Seperti filmnya. Setelah itu adegan pun berlanjut. Frank di rumah sakit bersama Leo, nama istrinya Leo ya, yang sedang diperiksa kandungan dan teriksa kandungan Leo saat ini sehat-sehat saja. Lalu setelah itu Frank dan Leo pun pulang ke apartemen mereka dan disinilah awal adegan-adegan action yang bakal kita saksikan film ini dimulai. Karena ternyata apartemen Frank diobrak-abrik. Astaga, naga-naganya bakal keluar nih naganya. C'est la deuxième fois en 15 jours, on est les seuls de l'immeuble. Et la dernière fois ils ont pris ton ordi. Ils cherchaient quoi? J'en sais rien. Leo bilang bahwa kejadian ini bukan yang pertama tapi yang kedua dan berarti memang bukan perampokan biasa karena ada seseorang yang ingin mencari sesuatu dari mereka. Frank pun hendak ke kantor polisi tapi Leo sepertinya sudah antipati dengan tindakan polisi. Frank pun akhirnya bertemu dengan Ben, sahabatnya, dan menceritakan apa yang terjadi pada apartemennya. Ben pun nanya, apakah Leo tahu soal yang sebenarnya? Frank jawab bahwa dia nggak mau kasih tahu Leo karena 15 hari lagi istrinya akan melahirkan. Wah, Frank nggak mau istrinya jadi khawatir ya. Lalu saat Frank yang kerjaannya di ketinggian ini tiba-tiba talinya seperti mau putus dan Frank pun hampir saja kehilangan nyawanya. Tapi untung saja Frank selamat dan Frank melihat seseorang yang mencurigakan berlari turun. Frank pun langsung mengejar orang itu. Tapi orang itu berhasil lolos. Frank merasa ada yang hendak mencelakainya. Frank pun langsung pulang buru-buru karena khawatir dengan Leo, tapi ternyata tidak terjadi apapun dengan Leo ya. Suatu malam Frank dan Leo pun diserang beberapa pria bertopeng dan Leo pun akhirnya disandra dan Frank dimintai memberikan apa yang mereka inginkan. Frank pun ketakutan karena khawatir Leo yang sedang mengandung bisa celaka. Frank pun kepalanya ditutupi kepala dan dipukul. Nah, adegan selanjutnya adalah adegan flashback di mana Frank yang baru saja lulus dan diterima di GDIN, satuan elit khusus di Prancis yang menangani masalah-masalah yang luar biasa. Frank pun terlihat punya teman Nico dan istrinya dan juga anaknya yang masih kecil. Frank terlihat masih bujangan ya. Terlihat juga Frank dan kesatuannya sedang menjalankan tugas dengan berhasil dan kita bisa melihat Leo ternyata berada di kesatuan Frank juga ya. Oh, cinlok. Rupa-rupanya Leo yang benar-benar jatuh cinta pada Frank mulai dari awal ya. Dan Frank yang selalu menganggap Leo adalah temannya, tidak pernah menanggapi signal-signal cinta dari Leo. Lalu terlihat juga Ben yang merupakan anggota GDIN yang baru bergabung jadi akrab dengan Leo dan Frank. Dan saat perayaan akhirnya Frank dan Leo pun menandakan cinta mereka di depan teman-temannya. Akhirnya teman-teman di kesatuan Frank dan Leo pun menyadari bahwa ada pasangan baru di kesatuan mereka. Leo yang memang sangat mencintai Frank tidak pernah berencana untuk punya anak karena baginya dia ingin mengabdi di GDIN, begitu pula dengan Frank.
Lalu setelah beberapa bulan berlalu, Leo pun menelpon Frank yang sedang pulang bertugas sambil memegang alat tes kehamilan dengan 2 garis biru. Ya, Leo hamil tapi tidak mau kasih tahu Frank terus. Dan di malam itulah malapetaka terjadi yang akan menyebabkan hidup Frank dan Leo seperti di neraka. Astaga, naga-naganya keluar nih bakal. Akibat tindakan Frank yang cepat dan sigap dan akhirnya mengorbankan nyawa Nico, sahabatnya juga, Frank pun akhirnya berhasil membunuh 2 pencuri di hotel itu. Tapi Frank diberhentikan dari kesatuannya. Frank yang merasa sedih dengan kepergian Nico merasa semua ini adalah salahnya, karena memang saat Frank pulang, tugas ke hotel itu dan kejadian itu tidak perlu terjadi kalau Frank tidak memutuskan untuk menanggapi keadaan darurat di hotel itu. Pada saat pemakaman pun Frank benar-benar merasa bersalah dan bertanggung jawab dengan anak Nico yang sudah dia anggap sebagai anak-anaknya sendiri. Leo yang merasa kehidupannya dalam bahaya saat Frank bilang dirinya dipecat, Leo pun memutuskan untuk keluar dari kesatuan juga. Frank bingung dengan keputusan Leo, namun hal ini dilakukan Leo agar dirinya bisa hidup tenang bersama anak mereka. Frank tentu saja kaget dan merasa bahagia karena sekarang dirinya bukan bujangan ataupun single lagi, tapi sudah menjadi calon seorang ayah. Frank bersama Ben yang terluka karena insiden di hotel itu merasa pemberitaan di media yang mengatakan bahwa penjahat yang mereka tembak itu adalah pencuri yang hendak mengambil ataupun merampok penghuni hotel. Kayak ada yang aneh. Frank merasa bahwa mereka yang mereka lawan itu bukan pencuri biasa karena Frank yang berhadapan one to one. Dari cara mereka menembak dan berkelahi, mereka seperti dari pasukan khusus yang terlatih sekali. Frank dan Leo pun setelah mereka punya anak langsung pindah ke apartemen baru mereka. Dan saat Frank melihat patch kesatuan mereka, Frank teringat dengan noda darah di patch seragamnya yang ada darah dari 2 pencuri itu. Frank ingin mengungkapkan identitas asli dari 2 pencuri itu bahwa bukan pencuri biasa, pasti seseorang. Frank pun secara diam-diam mulai meminta bantuan temannya untuk tes darah di patch seragamnya yang ada noda darah si pencuri itu. Frank pun setelah berhasil mengetes hasil darah langsung menyimpan patch seragam yang ada noda darah itu di tempat aman untuk jaminannya. Frank akhirnya lalu menyelamatkan nama baik dan juga karir di kesatuannya, akhirnya memutuskan untuk membuka semua rahasia yang ditutupi dari kesatuan dan pemerintah dari media. Dengan modal, dia bisa mengetahui identitas pelaku pencuri itu dan ada bukti darah si pencuri yang diyakinkan Frank bukan pencuri biasa. Rupa-rupanya kabar Frank melaporkan hal ini ke media sampai ke telinga Menteri Pertahanan dan memang 2 pencuri yang tewas itu ternyatalah agen yang sedang ngejalanin misi rahasia untuk mengambil dokumen dari kolonel mantan Nevisil Amerika yang mau transaksi senjata di Prancis. Tapi karena misi gagal tidak berjalan mulus sehingga sang kolonel terbunuh dan ada 2 agen yang terbunuh oleh kesatuan Frank. Rupa-rupanya sang menteri tidak ingin hal ini terjadi sehingga diputuskan bahwa Frank harus lenyap bersama bukti-bukti yang akan Frank sebarkan dengan wartawan. Nous venons d'apprendre une nouvelle situation. Il s'avère extrêmement compromettant que Frank Lazareff, ancien membre du GIGN qui a abattu l'un de nos hommes. Film pun lalu kembali ke prison time di mana Frank diancam untuk memberikan bukti yang dia pegang dan menyerahkan pada penculiknya sampai siang. Jika tidak, maka Leo akan ditembak. Tentu saja Frank pun panik sekali dan saat Frank dibebaskan, Frank langsung berlari ke apartemennya untuk mengambil kunci tempat penyimpanan bukti. Namun ternyata apartemen Frank sedang digeledah polisi sehingga saat Frank masuk hendak mengambil kunci, kuncinya juga tidak ada. Dan sialnya, Frank ketahuan sama polisi dan langsung dikejar-kejar. Astaga, naganya keluar nih naganya. Frank pun berpacu dengan waktu dan meminta bantuan Ben. Karena Frank tidak bisa mengambil buktinya, akhirnya Frank pun memalsukan bukti itu dan langsung menyerahkannya ke pihak penculik yang percaya-percaya aja.
Dan tentu saja bukannya dilepas, malah Frank dan Leo pun segera mau dilenyapkan, mau ditembak. Namun untung saja ada Ben, sehingga hal itu pun tidak terjadi. Frank bersama Leo dan Ben pun melawan komplotan penculik yang jago banget. Terjadi adegan tembak-menembak yang sangat menegangkan, dan yang paling menyentuh hati adalah saat Frank, Leo, dan Ben di mobil yang dikejar dan diberondongi peluru. Leo terkena peluru dan juga terluka karena terkena kaca yang pecah, dan yang lebih parahnya lagi, air ketuban Leo pecah. Frank pun langsung meminta Ben ke rumah sakit, sementara Frank dengan berani keluar dari mobil dengan maksud mengalihkan pengejaran penculik pada dirinya. Terlihat ya akhirnya Frank pun yang mulai dari naik motor sampai naik parasut terbang kayak film Jackie Chan itu akhirnya bisa tiba di rumah sakit tepat saat pembunuh itu hendak menghabisi nyawa Ben dan juga nyawa Leo. Tentu saja Frank akhirnya dikepung polisi dan juga kesatuannya sendiri akhirnya berhasil membawa Leo ke rumah sakit, dan Frank pun akhirnya ditangkap oleh kesatuannya sendiri, menyerahkan diri. Beberapa tahun kemudian berlalu, Frank akhirnya bisa bersama istri dan anaknya yang sudah mulai tumbuh besar, dan nama baiknya bisa dibersihkan karena Leo ternyata yang mengambil barang bukti dan memberikannya pada wartawan, sehingga Frank pun bisa lebih cepat bebas dari penjara. Terlihat happy ending, Frank bersama Leo dan anaknya muncul dan saling berpelukan. Ben sahabatnya yang turut membelanya melihat dari jauh dengan penuh senyuman. Ending deh. Oh putain, je peux pas perdre. Écoute, Léo, faut que t'ailles à l'hosto.